Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asriani. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tepatnya di Universitas Negeri Makassar. Saya juga salah satu mahasiswi berasal dari kelas pendidikan biologi B atau biasa dikenal dengan kelas Palisade. Nah teman-teman, sebelum lanjut video ini jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, oke? Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tata cara praktikum tentang materi saraf. Nah, terlebih dahulu marilah kita mengetahui apa sih saraf itu. Nah, di sini saraf adalah sel yang menghubungkan antara organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat. Nah, yang dimaksud saraf pusat di sini adalah otak dan sumsum tulang belakang dan sistem bagian saraf yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara praktikumnya yang berhubungan langsung dengan teori sel saraf. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui apa dasar teori dari praktikum yang akan kita lakukan. Nah, dasar teori dari praktikum yang akan saya lakukan di sini adalah kita mengetahui apa fungsi sel saraf tersebut dan zat-zat apa yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Nah, sel saraf di sini berfungsi untuk menjalankan impuls. Kemudian impuls dapat menjalankan sebuah sel saraf dapat menjalar pada sel lain dengan melintasi sinopsis. Kemudian adapun zat yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah zat stimulan. Nah, mungkin teman-teman tahu apa zat stimulan tersebut. Nah, zat stimulan di sini mempunyai efek samping terhadap saraf-saraf yang akan kita kerjakan nanti. Nah, salah satu contoh zat stimulan di sini adalah minuman yang bersoda seperti minuman Coca-Cola. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan percobaan, saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, alat yang saya gunakan adalah yang pertama ada gelas untuk menuang nanti zat-zat stimulan. Kemudian yang kedua ada sendok untuk mengaduk. Yang ketiga ada mistar ataupun penggaris untuk mengukur segalanya nanti. Yang keempat ada pensil ataupun pulpen untuk menulis hasil percobaan nanti. Nah, selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan bahan-bahannya. Yang pertama ada air minum ataupun air mineral. Kemudian yang kedua ada kopi bubuk. Yang ketiga ada tablet obat. Yang keempat ada minuman kuku bima. Yang kelima ada minuman extra joss. Yang keenam ada just juice. Kemudian yang ketujuh ada minuman Sprite. Dan yang kedelapan ada minuman Coca-Cola. Oke, jadi teman-teman, setelah kita menuangkan semua jenis zat stimulan, terlebih dahulu kita aduk agar semuanya bisa merata ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke tata cara kerja ataupun langkah kerjanya. Yang pertama yaitu kita membutuhkan subjek di sini ataupun teman kita untuk membantu kita dalam proses percobaan kali ini. Nah, kemudian yang kedua menyediakan alat dan bahan. Yang ketiga meletakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di antara ibu jari telunjuk tangan kanan dan usahakan posisi titik nol berada di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Yang keempat, tugas dari subjek yang telah kita sediakan tadi itu adalah menangkap penggaris yang dilepas oleh temannya tadi. Kemudian yang kelima, tanpa memberitahu terlebih dahulu, lepaskan penggaris itu ke bawah dan mintalah teman kita tadi untuk menangkap dan menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kanannya. Kemudian setelah itu lihat tepat pada skala berapa kedua jari tersebut menempel pada penggaris ataupun mistar tersebut. Nah, kegiatan tersebut diulangi selama 5 kali. Nah, kemudian langkah yang keenam itu adalah mengulangi langkah
yang kelima tadi, namun menggunakan tangan kiri ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, mintalah si subjek tadi ataupun teman kita tadi meminum zat stimulan yang telah kita sediakan dan usahakan mencoba semua jenis zat stimulan, dan kemudian kita tunggu selama 30 menit. Yang kedelapan, setelah 30 menit kita melakukan langkah A sampai langkah E tadi, ataupun langkah yang pertama sampai langkah yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah kita meminta data dari teman kita yang telah melakukan percobaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan, tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman saya ataupun yang akan saya gunakan nanti sebagai subjek ataupun teman yang akan membantu saya dalam proses percobaan kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta. Di sini tugas saya adalah sebagai subjek ataupun teman yang akan membantu saudari saya Asriani yang akan melakukan percobaan tentang syarat ini. Nah, itulah tadi teman saya ataupun yang akan saya gunakan sebagai subjek nanti dalam percobaan kali ini. Nah, marilah kita melakukan percobaan. Adapun percobaan yang pertama itu adalah saya akan meletakkan penggaris di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan saya. Nah, kemudian selanjutnya teman saya tadi ataupun subjek tadi akan bertugas menangkap penggaris yang akan dilepaskan oleh saya. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, si subjek tadi ataupun si teman saya tadi akan berusaha menangkap. Akan tetapi tanpa memberitahu terlebih dahulu, saya akan melepaskan penggaris tersebut ataupun mister tersebut. Kemudian teman saya tadi akan menangkap mister tersebut dengan menggunakan tangan kanannya juga. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kita akan mengulanginya sampai 5 kali ya teman-teman. Nah, setelah itu, adapun langkah selanjutnya adalah mengulangi langkah yang saya lakukan tadi, akan tetapi menggunakan tangan kiri dengan percobaan yang sama. Kemudian setelah itu, setelah teman saya menangkap mister tersebut, saya akan mempersilahkan teman saya untuk meminum zat stimulan yang telah saya sediakan tadi. Oke teman-teman, di sini tugas saya sebagai subjek, saya akan mencoba meminum semua jenis zat stimulan yang telah disediakan tadi. Nah, minuman yang pertama itu ada Sprite. Yang kedua itu ada minuman Coca-Cola. Yang ketiga ada kopi. Kemudian yang keempat ada extra juice. Kemudian yang kelima ada just juice. Kemudian yang keenam ada kuku bima. Kemudian yang keenam ada tablet obat yang telah dihancurkan tadi. Kemudian yang terakhir kita akan minum air mineral ataupun air putih. Jadi teman-teman, setelah subjek tadi meminum zat stimulan, maka percobaan akan diulang karena kita akan membandingkan skala yang dihasilkan setelah meminum zat stimulan dan sebelum meminum zat stimulan tersebut. Jadi angka yang terakhir adalah mencatat hasil skala yang telah kita lakukan. Oke teman-teman, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian video penting dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, subscribe, dan thank you for watching. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.